Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat semua? Mudah-mudahan semua kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk pertemuan kali ini pembelajaran IPA kelas 8 yaitu tentang bab 2, yaitu tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu 3.3, menjelaskan konsep usaha, pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. 4.3, menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi usaha dan bukan usaha. Yang kedua, menghitung besarnya usaha yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengidentifikasi contoh pesawat sederhana seperti tuas, bidang miring, dan katrol. Dan keempat, yaitu menghitung besarnya gaya kuasa, gaya beban, dan keuntungan mekanik pada pesawat sederhana. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, pernahkah kamu melihat orang yang mengangkut kelapa sawit atau barang-barang yang berat dengan menggunakan gerobak dorong? Nah, tahukah kamu, ternyata dengan menggunakan gerobak dorong, memindahkan barang yang berat lebih mudah daripada mengangkat dengan tangan. Mengapa demikian? Nah, agar memahaminya, yuk kita pelajari materi tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh semangat. Nah, Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Allah menganugerahkan manusia akal pikiran untuk merenungi segala makhluk yang telah diciptakannya. Melalui akal pikiran tersebut, manusia dapat menemukan berbagai alat. Misalnya, 1. Gunting dapat digunakan untuk memotong kertas, membuka sebuah bingkisan, atau membuka buku setakangan. Yang kedua, katrol yang biasa digunakan untuk mengambil air dari sumur. Yang ketiga, skrup untuk menyatukan beberapa kayu sehingga kita dapat membuat meja. Dan yang keempat, pinset untuk mengambil beberapa objek saat kamu melakukan praktikum. Kelima, roda untuk mempermudah dalam memindahkan barang, dan lain sebagainya. Nah, tanpa menggunakan beberapa alat tersebut, tentu kamu akan kesulitan melakukan beberapa aktivitas yang telah disebutkan di atas. Oleh karena itu, kamu wajib bersyukur atas anugerah akal pikiran yang diberikan oleh Allah kepadamu. Ya, kemudian bagaimana alat-alat tersebut dapat mempermudah kamu dalam melakukan berbagai aktivitas? Nah, agar mengetahuinya, yuk kita pelajari materi berikut ini dengan antusias. Usaha. Ya, coba kamu perhatikan. Di sini ada seorang anak yang mendorong tembok. Sampai dia berkeringat, dia terus mendorong tembok. Nah, pernahkah kamu berusaha mendorong tembok seperti pada anak tersebut? Apakah tembok tersebut bergerak? Ya, meskipun kamu merasa lelah dan berkeringat, namun saat kamu mendorong tembok tersebut, dikatakan bahwa kamu tidak melakukan usaha sama sekali atau usahanya nol, karena tembok tidak akan pernah berpindah. Ya. Nah, mengapa demikian? Coba. Nah, di sini usaha, ya. Usaha dalam kehidupan sehari-hari berbeda dengan usaha dalam ilmu fisika. Ya, dalam Kamus Bahasa Indonesia, usaha adalah pekerjaan atau perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai sesuatu. Ya, sedangkan dalam ilmu fisika, usaha merupakan proses perubahan energi. Nah, usaha ini selalu dihubungkan dengan gaya atau F, ya, dan menyebabkan perpindahan, simbolnya S, pada suatu benda. Ya, sekali lagi, dalam ilmu fisika, usaha merupakan proses perubahan energi yang dihubungkan dengan gaya yang menyebabkan perpindahan pada suatu benda. Dengan kata lain, bila ada gaya yang menyebabkan perpindahan suatu benda, maka dikatakan gaya tersebut melakukan usaha terhadap benda. Ya, sekali lagi, apabila ada gaya yang menyebabkan perpindahan pada suatu benda, maka dikatakan gaya tersebut melakukan usaha terhadap benda. Nah, coba kita pikirkan. Nah, di sini
Perhatikan pernyataan-pernyataan yang terdapat pada tabel 2.1. Analisislah mana yang termasuk kegiatan melakukan usaha. Berapa besar usaha yang dilakukannya. Nah, di sini ada tabel. Yang pertama, ya, pernyataannya Benny mendorong meja dengan gaya 10 Newton sehingga meja tersebut berpindah sejauh 20 cm. Apakah ini termasuk usaha atau bukan? Ya, betul, ya. Termasuk ke dalam usaha karena di sini ada gaya dan ada perpindahan. Ya, yaitu gayanya 10 Newton dan perpindahannya sejauh 20 cm. Yang kedua, mangga bermassa 500 gram jatuh dari pohonnya yang memiliki ketinggian 2 meter di atas permukaan tanah. Apakah termasuk usaha atau bukan usaha? Ya, betul. Itu termasuk ke dalam usaha. Nah, karena di sini ya, mangga bermassa 500 gram. Berarti di situ ada gaya. Kemudian yang jatuh dari pohonnya dengan ketinggian 2 meter. Oh, berarti di situ ada perpindahan. Maka dikatakan usaha. Yang ketiga, Siti mendorong kereta belanjanya dengan gaya 50 Newton dari arah rak daging ke rak sayuran, kemudian kembali lagi ke rak daging. Nah, apakah termasuk usaha atau bukan usaha? Ya, anak hebat. Ya, betul. Itu bukan termasuk ke dalam usaha. Ya, karena di situ hanya dikatakan gayanya. Mana perpindahannya? Berapa perpindahannya? Gayanya 50 Newton? Ya, oke. Ya. Dari arah rak daging ke rak sayuran, kembali lagi ke rak daging. Artinya perpindahannya 0. Maka kalau 0, itu dikatakan bukan usaha. Ya. Yang keempat, Dayu menginjak telur dengan gaya sebesar 5 Newton, sehingga telur tersebut pecah. Nah, ini termasuk usaha bukan? Ya, bukan termasuk usaha, betul. Ya, karena apa? Karena di sini tidak dikatakan, ya, hanya gaya saja tidak dikatakan bahwa ada perpindahan. Dayu hanya dikatakan bahwa Dayu menginjak telur. Ya, tidak dikatakan perpindahannya berapa, maka ini dikatakan bukan usaha. Yang kelima, balok bermassa 2 kg dipindahkan dengan gaya sebesar 40 Newton sehingga berpindah sejauh 2 meter. Coba, ini termasuk usaha atau bukan? Ya, betul. Ini termasuk ke dalam usaha karena di situ ada gaya dan perpindahan, ya. Gayanya berapa? 40 Newton. Perpindahannya sejauh 2 meter, ya. Bagus. Kemudian, coba. Nah, di sini besarnya usaha sama dengan hasil kali gaya dengan perpindahan. Rumusnya itu W sama dengan F dikali S. Di mana W adalah usaha, satuannya Joule. F adalah gaya, satuannya Newton. Dan S adalah jarak atau perpindahan, satuannya meter. Ya. Nah, rumus dari W sama dengan F dikali S ini ada rumus turunannya, yaitu yang pertama F sama dengan W per S. Yang kedua E sama dengan W per F. Oke, ya. Untuk memahami soal ini, kita ambil contoh soal. Nah, yang pertama soalnya Benny mendorong meja dengan gaya 10 Newton sehingga meja tersebut berpindah sejauh 20 cm. Usaha yang dilakukan Benny yaitu, nah, kita ambil ilustrasinya. Coba perhatikan di sini Benny mendorong meja, ya, gayanya 10 Newton dan berpindah sejauh 20 cm. Nah, coba kita selesaikan. Mulai kita ketahui, yang diketahuinya adalah F sama dengan 10 Newton dan S-nya adalah 20 cm. Nah, di sini S 20 cm. Tadi masih ingat satuan S adalah meter. Maka kita ubah dulu, ya, dari cm ke meter, ya. Kita ubah yaitu 20 per 100. Nah, dari mana per 100? Yaitu kalau masih ingat tentang konversi satuan, naik tangga dan turun tangga. Nah, kalau turun tangga dikali 10, kalau naik tangga dibagi 10, ya. Kemudian dari meter ke sentimeter berapa langkah? Itu ada 2 langkah. Maka kita bagi 100. Maka di sini 20 dibagi 100 sama dengan 0,2 meter. Yang ditanyakan adalah usaha atau W. Maka kita jawab W sama dengan F dikali S. Di mana W sama dengan 10, berarti gayanya
dikali 0,2 yaitu S-nya. Maka hasilnya adalah 2 Joule. Nah, sampai di sini paham anak-anak? Oke, mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, dan nanti bisa mengisi latihan-latihan soal yang Ibu akan berikan. Coba kita ambil contoh yang kedua. Balok bermasa 2 kg dipindahkan dengan gaya sebesar 40 Newton sehingga berpindah sejauh 2 meter. Nah, usaha yang dilakukan yaitu, nah coba perhatikan di sini ada balok, ya masanya 2 kg, gayanya 40 Newton. Nah, akan berpindah sebesar 2 meter, ya berpindahnya sejauh 2 meter. Kita selesaikan. Diketahui F-nya 40 Newton, masanya 2 kg dan perpindahannya 2 meter atau S-nya 2 meter. Yang ditanyakan usaha atau W, ya. Kita jawab W sama dengan F dikali S. W sama dengan F-nya berapa? 40. Kita masukkan 40 dikalikan 2. W-nya dari mana? Itu S-nya, ya. Maka hasilnya adalah 40 dikali 2 adalah 80. Satuan W adalah Joule, maka hasilnya W sama dengan 80 Joule. Oke, sampai di sini paham? Nah, coba berikutnya kita ambil. Nah, untuk berikutnya laju energi atau daya, ya. Lambangnya P adalah besar energi yang digunakan pada setiap detik, sehingga dapat ditentukan dengan membagi besar usaha dengan selang waktunya. Nah, daya dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan W per T, di mana P adalah daya, satuannya watt, W adalah usaha, satuannya Joule, dan T adalah waktu, satuannya S, ya, atau sekon. Nah, kita ambil contoh. Nah, di sini contoh soalnya, Benny mendorong kereta belanja dengan daya sebesar 250 Newton, sehingga kereta belanjanya maju ke depan sejauh 50 meter. Waktu yang diperlukan oleh Benny untuk mendorong kereta belanja tersebut adalah 50 sekon. Tentukan. Yang A, besar usaha yang dilakukan oleh Benny untuk mendorong kereta belanja. Yang B, daya yang dilakukan Benny untuk mendorong kereta belanjanya. Nah, berarti di sini ada dua pertanyaan, yaitu besarnya usaha dan daya. Ya, usaha berarti itu W dan daya adalah F. Maaf, P, ya. Kita selesaikan. Nah, diketahui tadi F Benny atau gaya Benny sebesar 250 Newton. Ya. Kemudian S-nya 50 meter. Waktu yang dibutuhkannya ya 50 sekon. Yang ditanyakan adalah usaha Benny atau W dan daya Benny atau P. Jawab. Nah, yang pertama W. Karena tadi yang tanyakannya W, maka rumusnya W sama dengan F dikali S. Di mana F-nya 250 dan S-nya 50. Maka hasilnya 12.500 Joule. Kemudian yang kedua ditanyakan adalah daya. Rumus daya yaitu P sama dengan W per T. Di mana W-nya tadi yang di atas, ya. Nah, ini yang di atas. W-nya masukkan 12.500 dibagi T. T-nya dari mana? Yaitu ini. Masukkan ke sini. Maka hasilnya 12.500 Joule dibagi 50 sekon, hasilnya 250 watt. Watt itu dari mana? Ya, satuannya P. Oke, paham sampai sini anak-anak? Nah, alhamdulillah pertemuan kali ini kita cukupkan sekian dulu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kalian bisa memahaminya dan nanti bisa menyelesaikan latihan-latihan soal yang akan Ibu berikan di Google Form. Ya, semoga kalian sehat semua dan tetap semangat. Dari Ibu cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.